Dari penasihat hukum untuk pemeriksaan terhadap ahli, bagaimana? Kami usulkan karena semua ahli ini akan berkaitan, kami usulkan diperiksa sekaligus saja, Yang Mulia. Tapi satu persatu dimulai dari yang Ya, ahli Pak Antoni. Pak Antoni ya, Ya, demikian betul. ya. Selesai nanti bertiga, baru kami berikan kesempatan kepada penuntut umum ya. Ya. Demikian ya. Ya, Demikian ahli ya, mohon berikan pengetahuan yang sejelas-jelasnya. Silakan dari tim penasihat hukum. baik, terima kasih majelis yang kami hormatin. Kita mulai dengan Dr. Antoni Budiawan. Kami sebut sebagai ahli. Apakah Dr. Antoni Budiawan juga menguasai di bidang perdagangan internasional terkait dengan ekspor dan impor? Betul? Betul ya, oke. Nanti saudara ahli bisa jelaskan secara bebas, tapi mungkin lebih singkat dan padat ya, saudara ahli. Mohon izin. Mohon ahli bisa jelaskan kepada kami, bagaimana industri gula nasional dan pemenuhan gula dalam negeri, apakah Indonesia pernah surplus gula pada tahun periode 2014 sampai 2016? Tolong ahli jelaskan. Terima kasih. Industri gula nasional ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat, gula kristal rafinasi untuk konsumsi industri makanan dan minuman. Kenapa dipecah dua ini? Karena gula kristal putih bahan bakunya dari tebu. Gula kristal rafinasi bahan bakunya adalah dari gula kristal mentah. Kenapa dari gula kristal mentah? Karena produksi tebu di dalam negeri tidak cukup untuk gula rafinasi. Untuk gula kristal putih pun itu belum cukup. Jadi produksi bukan hanya 2014, 2016, 2015, 16, dan 17. Produksi gula kristal putih eks tebu tidak pernah mencukupi konsumsi gula kristal putih. Setidak-tidaknya sejak 2004 tidak pernah cukup. Sejak 2004, sejak lama sekali lah. Ya, khususnya 2014, 2015, 16 dan 17 itu defisit. Bahkan 2016 dan 2017 defisitnya itu semakin besar. Kita harus luruskan mengenai definisi dari defisit dan surplus. Defisit pada hakikatnya adalah produksi lebih rendah dari konsumsi. Surplus adalah produksi lebih besar dari konsumsi. Dalam hal defisit seperti yang terjadi di gula kristal putih, maka mau tidak mau diperlukan import. Apakah import itu GKP, gula kristal putih, atau GKM? Nanti itu akan saya uraikan lagi. Nah, jadi defisit ini harus diimport. Setelah diimport itu membentuk persediaan. Persediaan mungkin yang berakhir pada akhir tahun. Yang dimaksud surplus, persediaan pada akhir tahun itu bukan surplus. Itu defisit yang dipenuhi dari surplus mempunyai saldo. Jadi tidak bisa dianggap sebagai surplus. Kalau saya produksi 2,2 juta lalu konsumsi 3,3 juta, berarti ada defisit sekitar 800.000 di tahun 2016. Lalu ada import sekian banyak yang melebihi dari defisit itu sehingga ada neraca, ada persediaan, dan persediaan di sini tidak bisa dikatakan surplus. Jadi ini definisi yang harus diluruskan. Demikian. Oke, jadi kalau misalnya sisa akhir tahun dipandang sebagai surplus atau merupakan stok ya, atau buffering untuk tahun selanjutnya, karena dalam perkara ini sisa akhir tahun itu dipandang surplus. Bagaimana pendapat ahli? Ya, ini adalah keliru. Bahwa surplus itu yang saya katakan adalah bahwa kalau produksi mencukupi untuk konsumsi, melebihi dari konsumsi, itu baru surplus gitu. Saudara ahli, apakah saudara ahli
pernah membaca Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015? Pernah. Boleh tolong ditayangkan? Dalam bunyi pasal 4, apakah keharusan dalam melakukan importasi GKP atau ini merupakan syarat untuk GKP di pasal 4-nya? Tolong ahli jelaskan. Terima kasih. Di sini jelas dikatakan impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan. Apa artinya? Hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Pasal 4 ini harusnya adalah dimaknai sebagai pembatasan impor gula putih. Jadi tidak bisa impor gula putih seterusnya dilakukan. Jadi ini adalah pembatasan. A dapat terjadi kalau kondisi B terjadi. Kalau B tidak terjadi, maka A tidak bisa terjadi. Artinya apa? Artinya kalau harga gula kristal putih stabil, maka tidak boleh dilakukan impor gula kristal putih. Di mana logikanya? Logikanya adalah impor gula kristal putih ini adalah merugikan perekonomian negara. Merugikan perekonomian negara. Karena kita menguntungkan produsen di luar negeri, menguntungkan negara lain. Mereka bisa produksi GKM menjadi GKP, menguntungkan mereka. Lalu kita pemborosan devisa, kita harus membayar devisa dalam dolar yang lebih tinggi dari GKM. Dan di sini tidak ada nilai tambahnya. Oleh karena itu gula kristal putih harus dibatasi. Pertanyaannya adalah, kapan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula putih? Dalam arti bahwa terjadi harga meroket. Nah, di mana impor gula kristal mentah tidak dimungkinkan lagi karena memerlukan waktu untuk mengolah. Oleh karena itu diperlukan secepatnya. Pasal 4 adalah, saya berinterpretasinya adalah berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Ya, nah bagaimana kita mencegah itu? Nah, saya langsung mengkaitkan dengan impor tahun 2016 GKM, khususnya 20 Januari 2016 surat persetujuan yang diberikan. Pada 27 Desember rapat koordinasi sudah mengatakan akan ada kekurangan gula kristal putih 200.000 ton. Itu sudah terungkap. Persediaan awal tahun hanya 816.000 ton. Sedangkan konsumsi kita rata-rata 250.000 ton per bulan. Artinya dengan 816.000 ton pada awal tahun itu akan habis 3,5 bulan. Kalau kita lihat di bulan Januari, harga eceran itu masih stabil. Nah, artinya pasal 4 ini tidak terpenuhi untuk impor GKP. Oleh karena itu dilakukan impor GKM dan diberikan dari rapat koordinasi tersebut 28 Desember disebutkan lagi akan kekurangan. Lalu mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ini dengan sigap secara cepat memberikan surat penugasan pada 12 Januari. Ini yang menyelamatkan industri gula kristal putih kita. Tanpa impor itu kita akan kehabisan pertengahan April. Nah, artinya apa? Artinya impor 12 Januari, surat penugasan dan surat persetujuannya 20 Januari, itu harus dilihat sebagai kebijakan antisipasi. Karena gula kristal putih akan habis pada pertengahan April. Demikian. Saya ingin penegasan, dalam hal produksi gula konsumsi dalam negeri tidak mencukupi, kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga stok gula dan kestabilan harga? Nah, produksi ya. Menurut ahli, mana yang lebih memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat dalam hal ini? Tolong penegasan saja ini.
apakah impor gula konsumsi secara langsung atau impor GKM kalau diolah di dalam negeri menjadi gula konsumsi? Sudah jelas impor GKM adalah sangat menguntungkan, yaitu meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara karena ada nilai tambah tersebut dan karena nilai tambahnya akan memberikan kontribusi kepada pajak negara dan sebagainya, pajak karyawan dan sebagainya. Demikian. Oke, terima kasih ahli. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ahli bisa nggak berikan gambaran ke sidang ini ya? Itu dari pengalaman atau keahlian ahli, itu sebenarnya berapa konsumsi nasional per tahun atau khususnya 2016. Lalu tadi disebut stok awal 834.520 ton ya. Berikut produksi dalam negeri ya yang ada di data ahli. Dan apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan importasi yang totalnya itu 1.018.365 ton. Nah, apakah dari keseluruhan total importasi ini kita mengalami surplus atau tadi yang ahli bilang perlu kita menjaga buffering stock untuk tahun berikutnya gitu. Mohon dijelaskan ahli. Terima kasih. Nah, di sini ditampilkan bahwa produksi eks tebu, GKP eks tebu dari 2014 sampai 2017 dikurangin konsumsi GKP, maka terjadi defisit. Pada 2014 defisitnya 289.429.000 untuk 2015 dan defisit ini melompat menjadi 825.000 ton, pakai ton untuk 2016 dan mencapai 889.000 ton 2017. Jadi ini adalah defisit. Ini harus ditutupi dari impor. Tanpa impor maka kita akan terjadi krisis gula. Kalau kita lihat di 2016, kalau kita mau membuat persediaan awal sama dengan persediaan akhir, itu paling sedikit impor adalah 829.000 ton. Itu menjaga persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Tetapi persediaan awal tahun untuk industri gula kristal putih paling aman, batas aman minimal 1,25 juta perhitungan saya. Dan idealnya adalah 1,5 juta ton. Kenapa 1,25 juta ton batas aman minimal? Karena konsumsi gula kristal putih semakin lama semakin meningkat dan saat ini kurang lebih 250.000 ton per bulan. Tidak termasuk hari raya. Kalau hari raya ya jatuh di semester pertama, maka kebutuhan itu akan meningkat lagi. Nah, 1,25 juta ton pada awal tahun ini bisa mencukupi konsumsi untuk 5 bulan. Kenapa konsumsi kita harus cukupi 5 bulan? Karena musim giling tebu baru mulai di bulan Mei dan kadangkala mundur 1 bulan di bulan Juni. Ini yang terjadi di 2016, musim giling tebu mundur 1 bulan. Januari sampai dengan Mei tahun 2016, produksi tebu itu dari gula putih dari tebu itu hanya 86.000 ton. Jadi sangat minim sekali. Nah, oleh karena itu kalau ditambah kita punya persediaan awal 816.000 ton, kalau kita mau stok kepada 1,25 juta ton, dan ini yang terjadi 1,25 juta ton, maka untuk membentuk persediaan dibutuhkan sekitar 400.000 ton tambahan dari defisit tadi. Oleh karena itu harus dilakukan import 1,25 juta seharusnya. Nah, pada tahun 2016 secara keseluruhan saya tidak melihat bahwa data dari apakah ini Menteri Perdagangan Tom Lembong atau pada saat itu oleh selanjutnya.
Tapi kurang lebih data yang masuk adalah 1,25 juta ton yang berhasil dikonversi menjadi GKP. Ini membentuk persediaan akhir 2016 atau persediaan awal 2017 menjadi 1,25 juta. 1,245 juta. Persediaan awal yang cukup 2017 terbukti membuat stabil harga di 2017. Mungkin bisa ditampilkan harganya di sini. Nah, di sini salah satunya adalah harga lelang pun itu turun menjadi 10.544 di bulan Mei karena kita ada kecukupan persediaan menjadi 1,245 ton itu. Coba mundur sedikit, jadi kita lihat harga lelangnya itu turun. Nah, harga lelang ini berkorelasi tentu saja dengan harga eceran naik maksud saya. Sorry. Ya, terus naik terbalik. Terus terbalik ya. Nah, di sini harganya. Nah, kita lihat itu yang merah adalah harga eceran di 2017. Dengan adanya persediaan pada awal tahun yang begitu besar, maka harga ini turun. Kalau kita lihat di 2015 dan 2016, harga eceran itu di bulan Maret, bulan April itu melonjak. Karena apa? Karena kita punya persediaan sudah berkurang. Khususnya kalau kita lihat di 2016 dengan persediaan hanya 816.000. Nah, di sini kita lihat stabil dari harga adalah mempunyai kecukupan persediaan dan import tahun 2016 itu mencukupi persediaan awal sehingga akhirnya akan stabil. Bahwa setelah Mei dan Juni itu otomatis kita mempunyai produksi dari tebu. Nah, ini yang mencukupi untuk periode selanjutnya. Demikian jawaban saya. Baik, mungkin lebih mengkerucut lagi Ali, biar lebih jelas ya. Ini data catatan kami ya. Jadi kalau misalnya stok awalnya 834.520 ton, kemudian tadi produksi dalam negeri 2.204.619 ton, lalu ditambah importasi yang dilakukan oleh terdakwa 1.018.365 ton ya. Kemudian ada masa ya yang sebenarnya datanya kita belum dapat, itu di masa Pak Enggar di bulan Juli sampai Desember. Tapi kalau mengambil data BPS ya, itu impor 2016 itu adalah 4,7. Ya, sementara kebutuhan gula konsumsi nasional per tahun itu rata-rata 3 juta. Kalau angka dari saksi Musdalifah itu 2,9 ya. Jadi ada sisa kelebihan 1,7 ya. Kalau di hitungan saya ya 4,7 itu dikurang ketersediaan gula 2016 dari stok importasi dan produksi dalam negeri itu 3,2, maka ya sisanya 1,5. Nah, ini apakah ini yang diimportasi oleh Pak Enggar mungkin dari 4,7 itu ya. Nah, dari catatan kita stok awal di 2017 adalah 1,462984. Nah, pertanyaannya apakah ya jumlah stok 1,4 tersebut adalah ideal untuk menjaga tadi buffering stok di tahun berikutnya, di mana masa kritis itu kan di 5 bulan pertama per tahun. Nah, apakah angka 1,462 atau 1,4 juta ini memang ideal untuk menjaga stok 5 bulan di tahun berikutnya? Terima kasih. Mungkin ini bisa ditampilkan lagi datanya, mungkin bisa ditampilkan lagi. Di sini ada import GKM yang belum selesai diproduksi pada tahun 2016. Tabel yang sebentar saya lihat ya.
halaman 15. Oh. Satu paragraf yang tadi. Ini halamannya lain ya. Terus, ya ini. Ya. Nah kita lihat di sini, ini ada total impor GKM diolah menjadi GKP. Mati. Jadi saya mengambil data dari jurnal gula. Dari jurnal gula itu ada dijelaskan bahwa berapa impor, yaitu di sini ada impor GKM yang diolah total menjadi GKP, persetujuan importnya adalah 1,58 juta. Yang menjadi GKP 1,5, tetapi yang terrealisasi hanya 77,68%. Ya, sehingga yang masuk neraca pada tahun 2016 adalah 1,2 juta. 1,25 juta. 1,250, 683 itu impor GKM yang diolah menjadi GKP dan setara dengan 1,149 ton, 1.169.149 ton. Lalu ada impor dari Bulog, lalu menyisahkan setelah dikurangin konsumsi dan prediksi konsumsi, perkiraan konsumsi adalah 3.030.000 ton. Nah, di sini kurang lebih 1,245 juta ton, 1.245.000 ton. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan 1.254.000 ton atau dengan data yang 1,4 juta ton itu cukup untuk memenuhi konsumsi di 5 bulan pertama. Dan 1,4 juta ton adalah yang lebih ideal karena kalau ada disrupsi dari salah satu pabrik saja, maka kita akan terjadi tekor. Nah, di sini adalah buffer yang mencukupi 5 bulan sampai 6 bulan untuk antisipasi ada gangguan produksi di perusahaan gula. Jadi ditambahkan 1 bulan. Nah, di sini 1,245 juta karena tidak ada disrupsi itu cukup membuat harga gula di tingkat petani, harga lelang dan juga harga eceran itu menjadi lebih stabil kalau kita bandingkan dengan 2016. Ini stabil di 2017 adalah harus kita garis bawahi karena prestasi import di 2016, bukan karena di 2017-nya. Ini yang kita harus tekankan karena membentuk persediaan gula pada awal tahun. Ini yang kita harus benar-benar garis bawahi. Terima kasih. Baik, terkait dengan industri gula ya, yang ahli ketahui, sebenarnya apa penyebab ya produksi tebu atau produksi gula nasional itu tidak pernah menutupi kebutuhan konsumsi gula nasional? Mungkin ahli bisa jelaskan. Terima kasih. Tentu saja produksi untuk gula kristal putih akan tergantung khususnya adalah 2 faktor, yaitu panen tebu, berapa luas panen tebu yang kita ada, dan kemudian adalah rendemen dari tebu itu menjadi gula kristal putih. Itu 2 faktor utama. Panen tebu sendiri tergantung dari musim, ya. Dan kalau kita lihat dari 2015, 2014, 15, 16 itu luas areal tanam tebu itu tidak meningkat. Dengan adanya konsumsi yang meningkat, maka dapat dipastikan bahwa defisit kita ini semakin besar. Ini yang terbukti 2016 dan 2017, produksinya turun, tetapi konsumsinya naik, defisitnya semakin besar. Itu mengenai dari areal tebunya. Yang kedua adalah dari rendemen. Dari tebu menjadi gula kristal putih ada rendemen. Rendemennya
beberapa kali Kementerian Pertanian mencoba bahwa rendemen itu 8,5% dan ternyata tidak tercapai, palingan sekitar 7,5 dan kadang-kadang di bawah 7 rendemen itu. Itu mempengaruhi konversi ke gula kristal putih menjadi lebih sedikit. Nah, yang penting sekali juga bahwa dua hal ini membentuk harga produksi petani, biaya budidaya dan hasil yang dihasilkan oleh petani ini. Nah, ini yang salah satu menentukan harga dasar. Begitu harga dasarnya begitu harga yang rendemen tadi tidak tercapai, maka petani akan rugi. Oleh karena itu ada namanya harga dasar. Nah, harga dasar ini harus dimaknai sebagai harga minimum. Karena pemisahan gula kristal putih dan gula kristal rafinasi adalah untuk melindungi petani tebu. Dalam satu faktor sebagai pelindung petani tebu adalah harga dasar. Yang kemudian dijadikan harga, ditambah satu istilah lagi, harga patokan petani. Harga dasar menurut saya ini adalah sudah lebih tepat. Tetapi disubsidi lagi harga patokan petani. Harga dasar tetap sangat jelas sekali definisinya, dasar adalah minimum. Tidak bisa lebih rendah dari itu. Begitu dijadikan harga patokan, maka itu bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari harga minimum. Ini tidak melindungi petani. Dan saya di dalam saya punya ini mengatakan harga patokan petani ini adalah sebagai pengkhianatan kepada petani. Karena tidak melindungi petani dengan harga dasar tadi. Seharusnya harga lelang itu dimulai dengan harga dasar. Sehingga dia bisa lebih tinggi. Karena kita mau mensejahterakan petani. Jadi kesejahteraan petani itu harga lelang, harga beli di tingkat petani tidak boleh lebih rendah dari harga dasar tadi. Nah, kalau dia lebih tinggi, petani pasti lebih sejahtera. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kenyataannya, faktanya 2015 dan 2016 harga lelang lebih tinggi dari harga dasar. Harga beli kepada petani lebih tinggi dari harga dasar. Dan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Dan bahkan sebetulnya adalah di-encourage untuk beli lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat di 2016, di bulan Mei dan bulan Juni, harga lelangnya sudah kelewat tinggi. Harga lelangnya 50% dan 54%, harga rata-rata lelang di bulan Mei dan bulan Juni 50% dan 54% lebih tinggi dari harga dasar. Kenapa bisa begitu? Karena stok awal kita 816.000 itu tidak cukup untuk memenuhi. Begitu Maret sudah habis dan harga ini meroket. 190.000 yang diberikan persetujuan impor baru masuk sekitar bulan April. Jadi sangat terlambat sekali gitu untuk bisa membentuk, memang rencananya memang untuk bulan April, tetapi tidak bisa membuat harga itu lebih baik, lebih stabil dari yang sebetulnya diinginkan gitu. Itu mengenai harga dasar. Dan seharusnya oleh karena itu pembelian harga gula di atas harga dasar adalah di-encourage, bukan sebagai satu pelanggaran. Kalau itu dianggap satu pelanggaran, maka sepanjang 2016 itu rata-rata harga lelang 20% lebih tinggi dari harga dasar. Siapa yang beli? Yang beli adalah PTPN, PT RNI, kalau perusahaan negaranya. Dia membeli lebih mahal. Apakah itu merugikan keuangan negara? Tidak. Karena memang itu tidak diatur itu sebagai kerugian keuangan negara, meskipun BUMN yang membeli dengan harga kemahalan. Dan faktanya adalah sudah terjadi bertahun-tahun seperti itu. Hanya di 2014 harga lelang itu lebih rendah dari harga dasar di beberapa bulan terakhir 2014. Demikian
Mungkin ahli bisa uraikan di halaman 26 ya, tentang kurva demand and supply GKP nasional. Itu mungkin lebih mudah dipahami untuk pergerakan harga dasar ke harga lelang. Bisa ditampilkan. Ini sebelumnya mungkin sebelumnya dulu, yaitu sekitar yang tadi itu. Ada yang tadi. Ini sekitar di halaman 16-17 ya. Iya. Ini atasnya lagi satu. Oke. Nah, di sini ini adalah kurva supply dan demand tebu. Ya. Artinya ketika kita mau 8.000, sebetulnya itu terjadi defisit. Kita mau 8.000, tetapi karena kondisi defisit, harga ini akan melonjak. Kita tidak bisa memenuhi harga segitu. Jadi demand-nya atau permintaannya jauh lebih tinggi dari supply. Untuk membentuk harga 8.000 itu tidak bisa dengan tebu, karena tebunya itu gula kristal putih dari tebu, karena dalam kondisi defisit. Cuma di 2016 produksinya cuma 2,2 juta, konsumsinya 3 juta. Ini kondisi defisit. Oleh karena itu, bagaimana supaya defisit ini bisa dipenuhi dan tidak terjadi krisis gula, maka selanjutnya, maka tidak mau kurva ini harus ke kanan. Artinya apa? Artinya bahwa di situ harus ada import. Karena untuk menambah supply, menambah penyediaan, tidak bisa lagi dari dalam negeri. Yaitu harus dari luar negeri yang import. Nah, import ini membuat harga ini lebih stabil. Berapa yang harus diimport? Perhitungan kita adalah untuk membentuk persediaan 1,25 juta sampai 1,5 juta. Itu harus ini kecukupannya. Terus saya ada satu membuat lagi yang namanya mekanisme otomatis untuk impor. 2-3 paragraf dari sini. Yang sebelumnya. Naik coba. Di halaman 8 kurang lebih. Ya itu. Ya, ini. Besarin dikit, itu benar. Ya, terus besarin lagi dikit, tolong. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat, sebetulnya tata kelola niaga gula kristal putih ini sangat mudah. Tidak perlu rapat koordinasi dengan mengorbankan waktu dari para menteri, menteri ekonomi, menteri perekonomian, bidang ekonomi, menteri Menko-nya, perdagangan, pertanian, BUMN dan sebagainya. Karena apa? Karena kita harus targetnya mencukupi 1,25 juta. Ini aja target kita. Jadi kalau tahun tertentu kita produksinya defisit 500.000, itu yang harus diimpor 500.000. Kalau defisitnya 900.000, itu yang harus diimpor 900.000 untuk membentuk 1,25, selesai itu. Nah, kapan kita bisa impor 500.000 atau 900.000? Kapan kita tahu? Di bulan Oktober November kita sudah tahu. November sudah habis musim giling. Hanya sedikit gitu. Oktober sudah habis. Jadi pada Oktober November kita sudah tahu berapa kurang lebih yang kita harus import dan itu. Jadi kalau kita lihat di 2016 ada defisit 800.000, itu otomatis 800.000 yang harus diimport ditambah dengan kebutuhan kenaikan dari persediaan awal ke persediaan akhir 816.000 ke 1,25 juta. Sangat sederhana. Tidak perlu ada rakor tasta dan sebagainya gitu. Demikian penjelasan saya. Baik, terakhir ya dari saya. Di makalah ahli juga disebutkan soal perbandingan manfaat antara
impor GKM dan impor GKP. Ya, tadi juga disebut impor GKM itu memberikan nilai tambah, kemudian juga menambah devisa ya katanya tadi ya. Nah, secara umum bisa nggak ahli jelaskan ya bagaimana itu? Karena memang dari Mendak sebelum Pak Tom itu dikatakan GKP itu lebih cepat ya, karena impor GKP itu karena barang jadi maka keterjadian lebih cepat untuk di lapangan karena alasan itu. Sementara kita bilang GKM ini memberikan nilai tambah untuk kegiatan usaha dalam negeri. Nah, ahli bisa gambarkan tentang mana yang lebih baik antara impor GKM maupun GKP ini. Oleh karena itu, memang GKP import itu lebih cepat, tidak perlu ada pengolahan, maka itu dibatasi dengan pasal 4. Pasal 4 membatasi bahwa impor GKP tidak boleh sewenang-wenang kecuali dalam hal terjadi urgent. Ya, terjadi satu kondisi yang memerlukan GKP dalam waktu cepat. Di luar dari itu harusnya adalah impor GKM karena menambah nilai tambah ekonomi. Nah, apa manfaat dari impor GKM? Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin masuk ke pertama adalah GKP yang itu sekitar halaman 22. Ya itu, sorry. Ini berarti halamannya beda. Di sini adalah harga white sugar dan raw sugar dari internasional. Ya, ini rata-rata dalam setahun, dalam bulanan, dan rata-rata dalam 1 tahun. Nah, kita lihat di sini, kalau kita import white sugar pada tahun 2016, kalau setiap bulan kita impor GKP, maka rata-rata setahun itu $492,19 AS. Kalau kita import raw sugar, gula kristal mentah, maka hanya 389. Artinya ada 103.000 selisih harga. Impor GKM lebih murah. Tahun 2016 ada 1,5 juta impor GKM tadi yang dihitungkan. Artinya 1,5 juta GKM itu kita punya saving devisa, kita punya menyelamatkan devisa 150 juta US dollar. Kalau kita impor GKP akan lebih mahal. Selisihnya $100, 103. Oleh karena itu ini adalah saving menyelamatkan devisa 150 juta US dollar. Dari itu tentu saja dikali 0,9 karena konversinya 95% gitu menjadi gula kristal putih. Jadi jelas di sini adalah pertama adalah devisa. Jadi devisa kita lebih bagus. Apa dampaknya dengan kalau kita import atau devisa kita keluar lebih sedikit? Dampaknya adalah penguatan rupiah. Dan ini akan mempunyai dampak multiplier effect yang sangat besar sekali gitu. Kalau kita impor GKP, kita itu harus mengeluarkan devisa lebih besar dan kita punya defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan akan melebar dan kurs rupiah akan anjlok. Nah, ini yang terjadi selama ini. Oleh karena itu kita harus membantu perekonomian nasional kita dengan menyelamatkan devisa kita. Karena kuncinya adalah semakin kita irit dengan kita punya devisa, maka kita punya neraca transaksi berjalan kita menguat dan kita punya kurs rupiah menguat. Sudah terjawab semua atau? Sudah. Yang tadi satu lagi, kalau dari hasil riset pengalaman ahli PTPN sama RNI itu pernah nggak ngimpor GKM juga mengelola menjadi GKP yang ahli ketahui? Saya tidak melihat data bahwa di situ mereka ada, tetapi kalau nggak salah di tahun 2016 mereka juga diberikan.
Salah satu adalah begini, kenapa PPI ditugaskan? Kalau saya baca kronologisnya, kenapa PPI ditugaskan akhirnya untuk bekerja sama dengan perusahaan gula untuk impor GKM. Karena 2015 sudah dicoba bahwa PPI membeli harga tebu gula kristal putih eks petani dari gula tebu dengan harga dasar atau harga HPP itu tidak dapat. Dari 200.000 ton yang ditugaskan, dia hanya dapat 57.000 ton, dan di situ dinyatakan dengan jelas bahwa PT PPI tidak mampu menjalankan tugas yang diberikannya karena ketidakadaan gula dengan harga yang diperintahkan, yaitu harga dasar. Nah, artinya apa? Artinya PT PPI pada saat itu harga lelangnya kurang lebih sudah mencapai 12.000, di atas 12.000. Kalau kita kaitkan dengan harga GKP yang dibeli 9.000, ini sudah savingnya sekitar 4.600 kalau kita ngambil harga lelang rata-rata di bulan itu, di bulan Mei 13.600, itu 4.600, dan itu 30% lebih dia punya saving untuk PT PPI gitu. Demikian. Baik, ahli, data makalah atau affidavit ahli ini ya, itu data yang dipakai data dari mana aja, bisa disebutkan? Saya ada beberapa sumber, tapi yang utamanya adalah saya juga melihat data BPS sebagai komparasi, tetapi data BPS menurut saya kurang akurat karena seperti yang tadi, kalau kita ada 2453 juta ton untuk produksi tahun 2016, itu mungkin tidak memperhitungkan GKM yang dikonversi atau masih ada di neraca apa tidak. Oleh karena itu saya mengkomparasi dengan jurnal gula. Dan salah satunya lagi saya melihat juga data dari International Sugar Organization, ISO. Ada beberapa untuk itu. Jadi di sini saya komparasi dan saya melihat bahwa akurasi dari jurnal gula itu yang paling tinggi. Demikian. Satu aja ahli. Ahli sudah membaca audit BPKP terkait kerugian keuangan negara dalam kasus ini? Sudah. Sudah mempelajari? Sudah. Berikan kami pendapat dan pandangan ahli terhadap hasil analisis di audit tersebut dalam sudut pandang keilmuan ahli. Terima kasih. Yang dianggap kerugian keuangan negara saat ini adalah ada dua komponen utama. Yang satu adalah kemahalan harga, yaitu dianggapnya 9.000 sebelum PPN, kemahalan karena seharusnya adalah 8.900 sudah termasuk PPN. Ini dasarnya. Nah, saya rasa di sini adalah sangat tidak tepat. Pertama, 8.900 diambil dari harga dasar yang dianggap harga maksimum. Kalau harga maksimum ini melebihi dari harga pembelian, harga gula melebihi harga maksimum, lebih tinggi dari harga dasar seperti yang dituduhkan, maka seperti yang saya katakan bahwa perusahaan gula negara, BUMN, PT PM, PT yang membeli harga gula dengan harga lelang lebih tinggi, apakah itu juga menjadi kerugian negara? Itu pertama. Karena itu tidak menjadi temuan, ini juga tidak. Terus yang kedua, 8.900 sebelum sudah termasuk PPN juga menurut saya perhitungannya adalah tidak tepat. Karena apa? Karena pada saat itu gula kristal putih, gula pasir adalah barang kena pajak, dikenakan PPN. Jadi harga beli petani kepada petani memang tidak dikenakan PPN karena dipungut oleh negara, oleh si perusahaan BUMN. Jadi di samping dia bayar 8.900, harusnya dia juga menyetor
10% dari 8.900 itu. Jadi yang dibayarkan adalah 8.900 dikalikan 1,1. Jadi tidak bisa dikomparasi dengan 8.900 seolah-olah didiskon dengan PPN menjadi 8089 sekian itu, menjadi itu ada kerugian negara, kemahalan. Yang intinya adalah kemahalan. Jadi ada dua hal di sini yang dianggap kemahalan berdasarkan dari harga dasar, ini adalah tidak ada peraturannya. Bahkan harga dasar itu sudah beberapa kali harga lelang, harga beli realisasinya di atas harga dasar. Itu yang pertama, tidak bisa menjadikan acuan bahwa ini menjadi harga maksimum. Yang kedua adalah bahwa perhitungan itu pun harga dasarnya sudah termasuk PPN juga itu tidak tepat. Yang kedua, masih ada komponen yang kedua. Kerugian keuangan negara komponen yang kedua adalah dalam pajak dalam rangka impor, ya khususnya PPh 22, PPh impor dan PPN impor. Ini adalah satu yang saya harus kata-katanya itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. PPh impor itu adalah pajak dibayar di muka, bukan pajak final. Artinya nanti harus diperhitungkan dengan pajak penghasilan badannya. PPN impor pun begitu. PPN impor adalah PPN masukan yang nanti dikreditkan, diperhitungkan dengan PPN yang dia jual. Saya ada memberikan contoh di sini. Di kurang lebih halaman terakhir. Oh sorry, bukan. Sebentar. Oh iya, halaman 36, di sini 35 mungkin. 36, mungkin di sini 35. Ini. Tolong besar. Iya. Jadi saya mencontohkan begini. Kalau kita beli impor GKM, harganya di sini saya mengambil dalam rupiah 5130, yaitu tadi dari harga rata-rata tadi 390 dolar dikalikan 13.500, kurs pada saat itu 5130. Lalu kemudian kalau GKP itu adalah kita harus impor dengan harga 490 dikalikan kurs, maka harga per tonnya itu akan menjadi 6.615. Lalu ada PPN kita bayarkan 10% dan 10%. Ya, PPN masukannya 513.000 untuk impor GKM dan 661.000 untuk 500 untuk impor GKP. Dalam hal ini selisih ini dikatakan adalah kurang bayar, dan itu kita akan lihat lagi apakah rasional kurang bayar impor GKM harusnya GKP itu adalah valid atau tidak, itu nomor 2. Jadi kita lihat dalam anggap ini ada dua perusahaan, yang satu impor GKM, yang satu impor GKP, yang satu bayar PPN masukan 513, yang satu 661. Harga jualnya anggap sama, ya GKP dia harga jualnya sama 9.000 per kilo atau 9 juta per ton. Maka dia harus mengenakan PPN. Ya, salah satunya misalkan dari perusahaan gula rafinasi dia mengenakan PPN kepada si PPI. Maka PPN yang 900.000 itu dia harus store kembali. Berapa yang dia harus store ke negara dikurangin dengan PPN masukan dia. Jadi yang dia harus store adalah dalam hal impor GKM dia harus store kembali 387.000 rupiah per ton. Yang impor GKP itu adalah 230.500 saja per ton. Nah, totalnya adalah PPN yang dibayarkan sama 900.000. Artinya apa? Artinya dalam satu masa pajak ini semuanya sudah selesai karena ini pajak dibayar di muka. Pada saat itu, tahun itu juga, bahkan kalau PPN bulan berikutnya ini sudah selesai dibayarkan. Jadi tidak ada lagi yang tunggakan untuk ke situ. PPN yang dikasihkan adalah sama 900.000. Ini yang menjadi patokannya 900.000. Oke, yang kedua adalah PPh impor.
PPH impor anggap dengan harga yang sama 2,5%. Ya, saya abaikan bahwa ini harus dengan biaya masuk dan sebagainya. Jadi biaya untuk impor GKM itu ada anggap $100 per ton, ya, atau 1.350.000 per ton dalam rupiah. Ya. Jadi harga pokok untuk yang impor GKM adalah 6.480.000 dan untuk impor GKP adalah 6.615.000. Harga jualnya sama, 9 juta dan 9 juta. Berarti ada laba di impor GKM, perusahaan yang impor GKM adalah 2.520.000, yaitu harga jual 9 juta dikurangin harga pokok 6.480.000. Sedangkan untuk perusahaan yang impor GKP labanya adalah 2.385.000. Nah, berapa pajak yang harus dibayar? Pajak badannya, pajak perusahaannya 25% pada saat itu, yaitu 630.000 per ton yang impor GKM dan hanya 596.250 rupiah per ton untuk yang impor GKP. Itu pajaknya. Jadi pajak badannya itu lebih banyak untuk yang impor GKM. Ini yang menguntungkan negara, 630.000 versus 596. Oleh karena itu, berapa PPH yang masih harus dibayar? Dia ada yang sudah dibayar adalah 128.000. Lalu dikompensasikan dengan 630.000, maka yang masih harus dibayar 501.750 rupiah untuk yang impor GKM, dan yang untuk GKP adalah 430.875. Secara total pada akhir tahun pelaporan pajak, intinya yang impor GKM sudah bayar pajak penghasilan 630.000 dan impor GKP 596.000. Jadi yang impor GKM ini yang bayar pajaknya lebih tinggi. Oleh karena inilah yang dikatakan ada nilai tambah. Nilai tambahnya ini dampak nilai tambah terhadap pajak. Kita belum bicara mengenai multiplier effect, yaitu pemasok-pemasok biaya proses dan pemasok 1.350.000. Nah, berapa banyak itu mereka mendapatkan keuntungan? Mereka bayar juga karyawan tambahan, mereka juga bayar pajak badan dan sebagainya. Ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Ini masih belum kita menghitung itu gitu terhadap keuntungan atau manfaat dari ekonomi secara nasional. Ini hanya perusahaan gula saja, PPH yang dibayarkan ternyata lebih tinggi kalau kita impor GKM. Demikian. Terima kasih.